Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Livingstone 23 Juni 2026. Renungan kali ini bertema keramah tamahan rumah, diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Di dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan di kalangan jemaat yang sederhana sekalipun, ada sebuah kecenderungan yang makin kuat. Kita makin egois dengan ruang hidup kita. Kita sering berpikir bahwa setelah kita sibuk melayani di gereja, maka rumah adalah mutlak milik kita sendiri untuk beristirahat. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah setelah pelayanan, pintu depan langsung ditutup rapat-rapat. Gorden jendela ditarik penuh dan pintu pagar rumah digembok dengan kuat. Seolah-olah sedang mengirimkan pesan tanpa kata kepada semua orang di luar. Jangan ganggu kami, ini waktu pribadi kami, urusan gereja sudah selesai. Inilah fenomena keluarga benteng yang sering melanda kehidupan orang Kristen modern. Kita sering kali terjebak dalam pemikiran yang keliru bahwa melayani Tuhan dan sesama itu hanya terjadi di dalam ruang ibadah, di gedung gereja atau dalam program-program resmi yang diatur oleh majelis jemaat. Kita merasa bahwa setelah kita memberikan waktu 2 jam di hari Minggu untuk beribadah, maka sisa waktu kita dan ruang fisik rumah kita adalah mutlak milik ego kita sendiri yang tidak boleh diusik oleh siapapun. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 34 ini adalah kisah nyata tentang sebuah rumah tangga, kepala penjara Filipi yang baru saja bertobat. Perhatikan urutannya. Begitu dia dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus, respon spontan pertamanya sebagai kepala keluarga adalah membawa para rasul, orang asing yang tadinya dia kurung, masuk ke dalam rumahnya, merawat mereka, dan menghidangkan makanan di meja makanan sendiri. Ayat ini menunjukkan situasi rumah tangga yang berubah total karena Yesus. Rumah yang tadinya dingin dan kaku langsung berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh keramah tamahan begitu Yesus bertahta di sana. Ciri utama keluarga yang sudah diselamatkan adalah mereka tidak lagi egois. Mereka dengan sukacita membuka ruang makan dan dapur mereka untuk melayani orang lain. Jika tema besar di dalam keluarga kita adalah Only Jesus in our home, hanya Yesus di rumah kami, maka kita perlu merenungkan kembali satu pertanyaan mendasar. Jika Yesus adalah satu-satunya Tuhan, pemilik, dan pemimpin di dalam rumah kita, apakah Ia akan membiarkan pintu rumahnya tertutup rapat bagi orang-orang yang letih lesu dan beban berat? Tentu saja tidak. Rumah yang di dalamnya ada Yesus adalah rumah yang atmosfernya hangat, ramah, dan selalu siap menjadi tempat terbuka untuk melayani sesama. Only Jesus. Jika saudara merasa terberkati dengan renungan kali ini, silahkan share agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.